Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, perkenankanlah kami para pelayan gereja mengucapkan selamat beribadah Advent yang pertama dengan tema Raja Damai yang akan datang. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita puji Tuhan dari lagu Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 sampai 3, Ku Songsong Bagaimana. Oh
dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai Putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, karena kasih setiamu lah kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berikanlah ya Tuhan roh-Mu serta kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, agar kemuliaan-Mu semakin nyata dan berkuasa di tengah-tengah kami. Berikanlah kekuatan dan sukacita kepada hamba-hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, dan persekutuan kami kepadamu semakin sempurna. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbakti kepadamu di dalam iman yang benar, agar kami dapat bertahan sampai akhir, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 76 ayat 1 dan 2. Kau yang lama dinantikan. Dinantikan
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Advent pertama yang tertulis dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Seperti biasa kita baca secara bergantian dan di ayat yang ke-12 kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, juruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu. Batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadamu lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan memungut gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak padam. Demikian firman Tuhan. Kita masuk ke mata acara nomor 5, bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126 ayat 1 sampai 2, hanyalah Yesus Juru Selamat.
Saudara-saudara dan Bapak Ibu, marilah kita renungkan sejenak perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini yang mungkin secara sengaja tidak sengaja melukakan hati Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa. Karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu dan menjadi anak-anak yang setia menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai 2. Tuhan
Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 dan 3. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Kita siapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 sampai 3. Untuk firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kiranya kasih yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai kita sekalian di dalam mendengarkan firman-Nya. Bapa, biarlah kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, sehingga menjadi lahan yang subur bagi benih-benih kebenaran kerajaan Tuhan yang Kau semaikan. Hamba-Mu juga bersaksi bahwa tiada mungkin kebenaran firman Allah boleh terkatakan dari tempat yang mulia ini tanpa kuasa Roh Kudus-Mu. Karena itu Bapa, izinkan Roh Kudus-Mu boleh memenuhi hati dan pikiran hamba. Berbicaralah lebih dari apa yang dipersiapkannya bersama dengan Tuhan. Berfirmanlah Bapa, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita membaca bersama-sama Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 yang menjadi renungan kita pada kesempatan ini. Kita membaca secara responsoria. Ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai
dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian pembacaan firman bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Janji Tuhan tentang datangnya Raja Damai itu diberikan kepada bangsa Yehuda yang sedang tercabik-cabik, yang penuh dengan kekhawatiran, yang sulit bahkan terancam untuk bangkrut. Pasalnya adalah ketika Raja Ahas, Raja Yehuda, tidak mau bersekutu dengan kerajaan Israel Utara untuk melawan bangsa Asyur pada zaman itu. Lalu Israel Utara membenci Israel Selatan, yaitu kerajaan Yehuda, lalu bermaksud menyerangnya. Kemudian Raja Yehuda, Raja Ahas, bergabung dengan Asyur, justru bergabung dengan Asyur untuk melawan kerajaan utara, kerajaan Israel Utara. Nah, Bapak Ibu Saudara, atas bergabungnya kerajaan Yehuda dengan Asyur, Nabi Yesaya memperingatkan supaya Raja Ahas, raja bangsa Yehuda, tidak mengandalkan manusia, tapi dia diingatkan supaya selalu mengandalkan Tuhan. Jangan pergi ke Asyur, jangan datang ke Asyur meminta pertolongan, tetapi datanglah kepada Tuhan. Saudara-saudara kekasih, tetapi Raja Ahas, Raja Yehuda tidak peduli dengan apa yang dinasihatkan, dengan apa yang ditegur oleh Nabi Tuhan Yesaya. Dia tetap bersekutu dengan Asyur. Faktanya, memang Raja Yehuda, Raja Ahas bersama dengan Asyur memenangkan pertempuran melawan kerajaan Israel Utara. Mereka menang. Tetapi buntutnya jadi panjang dan membawa malapetaka kepada Raja Yehuda. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa malapetakanya?
Ketika sudah menang, kemudian Raja Asyur meminta ganti rugi dari peperangan yang sudah berlangsung. Raja Asyur meminta Yehuda untuk memberikan upeti sebagai ganti dari segala kerugian akibat peperangan melawan Israel Utara. Akibatnya Bapak Ibu Saudara, Yehuda morat-marit. Secara politik kacau, terlebih secara ekonomi mereka diporak-porandakan. Bahkan dicatat seperti kerajaan yang hampir-hampir bangkrut. Nah, yang dikasihi Tuhan, itulah akibat daripada tindakan yang selalu mengandalkan manusia. Karena itu kebenarannya, pesannya kepada kita pada saat ini, kalau kita punya masalah, datanglah kepada Tuhan. Apapun ceritanya, datanglah kepada Tuhan, berserahlah kepadanya, andalkanlah Dia, peganglah Dia, tidak datang kepada manusia. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan datang ke pegadaian, tapi datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah keterpurukan seperti inilah, Yesaya diutus oleh Tuhan menyampaikan kabar baik. Raja damai akan datang, bangkit daripadamu. Siapakah Raja damai itu? Itu pertanyaan di pasal 9 ayat 5. Siapakah sang Raja damai itu? Jawabnya pada pasal 11. Sang Raja damai yang akan datang itu adalah datang dari Tunggul Isai. Tunggul Isai. Apakah arti tunggul Bapak Ibu? Tunggul adalah sisa pohon yang ditebang atau sisa pohon yang mati. Sama dengan tanah, rata dengan tanah, lalu ada akar-akarnya, itulah tunggul. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks kita, kalau ditarik dari zaman Isai, tunggul itu berarti telah teronggok ratusan tahun. Bahkan boleh dikatakan lebih kurang 500 tahun telah teronggok di sana. Tunggul Isai itu telah tertimbun tanah di sana dan bahkan mungkin sudah membusuk, sudah mati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seperti gagasan atau slogan dari Qatar World Champion yang mengatakan impossible is nothing. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Impossible is nothing. Ketidakmungkin itu adalah tidak ada. Sesuatu yang tidak ada. Dan itu benar. Bagaimana Jepang bisa mengalahkan Jerman? Nah itu. Impossible is nothing. Walau Tunggul Isai ini sudah teronggokkan 100 tahun, ratusan tahun, 500 tahun, sudah membusuk, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Daripadamu, dari Tunggul Isai akan tumbuh tunas dan akan berbuah. Tunas itu akan bertumbuh dan berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, siapakah Isai? Kalau kita memeriksa Alkitab, Isai adalah seorang saleh dari Yehuda. Dia adalah ayah daripada Daud, anak daripada Obed, cucunya Rut dan Boas. Itulah Isai. Maka dikatakan
Yesus itu anak Daud, itu garisnya dari Isai. Isai ke Daud, lalu panjang sampai kepada Yesus Kristus yang lahir. Dia tinggal di Bethlehem, seperti kemudian digenapilah itu semua, Yesus juga lahir di Bethlehem. Bapak Ibu Saudara, tunas yang keluar dari tunggul Isai ini ya, yang menunjuk kepada Yesus Kristus yang lahir di masa Natal, yang lahir setelah nubuat ini 500 tahun teronggokkan di sana, adalah pribadi yang komplit. Bahkan pribadi yang super komplit. Dikatakan dia padanya ada roh Tuhan. Roh Allah ada pada tunas itu. Roh Allah ada pada Yesus Kristus yang akan lahir itu. Tidak hanya itu, dia juga dipenuhi oleh roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan oleh karena semuanya itu, maka kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi pribadi yang digambarkan lewat tunas yang tumbuh dari tunggul Isai itu adalah pribadi yang super sempurna, pribadi yang super komplit, sehingga dia dapat menyatakan kebenaran itu dengan sebenar-benarnya, tanpa kesalahan apapun. Itulah yang terlihat dari Yesus Kristus. Ya, roh hikmat, bagaimana dia terlihat memenangkan semua perdebatan. Ya, roh keperkasaan, bagaimana dia bisa menengking semua setan, menyembuhkan orang sakit. Roh nasihat, bagaimana dia bisa menasehati banyak orang. Dan dia selalu menunjukkan takut akan Tuhan. Ya, dia setia sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib karena takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam pembacaan kita, tunas ini akan tumbuh dan dijamin berbuah. Buahnya adalah dia mampu menghadirkan kehidupan yang penuh damai sejahtera, yang digambarkan dengan mengkondisikan surga, mengkondisikan dunia seperti kehidupan surgawi. Penuh dengan damai sejahtera. Gambarannya adalah serigala berdampingan dengan domba, macan tutul berbaring bersama-sama dengan kambing, anak lembu, anak singa bermain bersama dan makan rumput. Anak-anak kecil bermain-main di samping, di pinggirnya ular beludak. No problem. Tidak ada lagi yang menjadi predator. Tidak ada lagi yang memangsa. Semuanya hidup damai sejahtera. Dikatakan tidak ada lagi yang berbuat jahat. Tidak ada lagi yang berlaku busuk, berhati busuk, berpikir busuk. Semuanya perilaku didasarkan pada pengenalan akan Tuhan. Digambarkan lagi Bapak Ibu Saudara tentang kualitas tunas yang tumbuh itu. Dikatakan ia tidak menghakimi dengan sekilas pandang. Dia akan masuk ke akar-akar persoalan, barulah dia menjatuhkan putusan-putusan. Dia akan mempertimbangkan semua detil-detil, bukti-bukti, dan tidak memandang sekilas pandang saja, lalu memutuskan keputusan yang akan diambilnya. Ia adalah pribadi yang teliti, yang cermat. Itu karena hikmat yang ada padanya.
karena roh Tuhan yang ada padanya. Ya. Saya pernah ke rumah sakit tengah malam, masuk UGD, lalu tunggu sebentar, tiba-tiba seorang perawat datang kepada saya mau menyuntik saya. Loh, kenapa saya disuntik? Kau lihat wajahku lalu mau kau suntik saya? Wajah saya saja baru dilihatnya, mau disuntiknya saya. Loh, kenapa kau suntik saya? Kata dokter, Pak, apa dokter sudah memeriksa saya? Kan belum. Entah dia salah masuk ke saya, ke pasien lain, gak tahu saya. Tapi dia mau nyuntik saya gak terima. Bahkan dengan kelakar saya bilang, apa dendam kalian kepada saya? Kalian lihat wajahku lalu mau kalian suntik. Bagaimana itu? Harusnya kalian periksa dulu saya, didiagnosa dulu apa gangguan yang ada pada saya, baru kalian suntik. Ya. Bapak Ibu yang dokter di sini, yang calon dokter, ya haraplah, telitilah, layanilah pasien dengan baik. Ya. Jangan main hantam saja seperti itu. Ya. Menghakimi dengan sekilas pandang saja itu tidak dilakukan. Ya, tidak dilakukan. Kemudian dikatakan lagi tidak menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Jadi bukan kata-kata orang, bukan suara-suara orang banyak yang mempertimbangkan keputusan-keputusannya. Tidak. Bukan seperti pengadilan Pilatus. Pilatus sudah meneliti Yesus Kristus bahwa dia tidak menemukan sesuatu apapun yang menjadi kesalahannya. Tetapi seorang orang banyak berkata, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus dalam usaha membela Yesus Kristus, mengambil penjahat besar. Apakah penjahat besar ini akan kulepaskan atau orang Yesus dari Nazaret ini yang kulepaskan? Salibkan dia, salibkan dia. Itu pengadilan Pilatus. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya Pilatus mendengarkan kata orang banyak, ya. Lalu memutuskan berdasarkan kata orang banyak. Banyak terjadi di antara kita di bumi tercinta ini. Banyak terjadi penghakiman itu, keputusan-keputusan oleh karena suara orang banyak, bukan karena sebuah kebenaran. Tapi tunas yang tumbuh dari tunggul Isai ini tidak mengambil keputusan menurut kata orang, tidak. Dicatat lagi Bapak Ibu Saudara, ia menghakimi orang lemah dengan keadilan. Siapa yang berani membela orang lemah di tanah air ini? Tidak ada Bapak Ibu. Ya, pencuri sandal jepit dihukum. Nenek tua pencuri dituduh mengambil kayu dihukum. Biasanya hukum selalu memihak kepada orang-orang yang kuat. Orang-orang besar kepada pejabat-pejabat. Hukum tidak memihak kepada orang benar, tapi memihak kepada orang yang mau bayar. Itu yang biasa terjadi, Bapak Ibu. Kita seringkali mendengar ungkapan bahwa hukum kita tumpul ke atas, tajam ke bawah, seperti parang. Punggungnya tumpul, bawahnya tajam. Seperti itu. Tetapi tunas yang tumbuh dari tunggul Isai ini akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Ia menjatuhkan keputusan dengan kejujuran, tidak menyimpang dari kebenaran. Bapak Ibu Saudara, inilah kualitas dari pribadi yang tumbuh dari tunggul Isai itu. Janji inilah yang akan disampaikan Yesaya
kepada orang Yehuda, bangsa Yehuda pada saat itu Bapak Ibu Saudara, yang akan digenapi. Raja damai akan datang ke tengah-tengah kalian untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Dan itu sekali lagi saya katakan digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus setelah 500 tahun kemudian. Maka Bapak Ibu Saudara, ketuhanan Yesus bukanlah dilegitimasi oleh apa yang dapat dilakukannya semasa hidupnya, bukan itu. Tapi Yesus sebagai Tuhan dilegitimasi karena dia adalah penggenapan nubuat Nabi Yesaya, Raja Damai, Sang Raja Damai, di mana dinyatakan Roh Allah ada padanya. Bapak Ibu Saudara, Yesus Sang Raja Damai itu adalah tunas yang keluar dari tunggul Isai, mengisyaratkan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Kenapa? Tunggul Isai ini sudah enggak diingat-ingat lagi Bapak Ibu. Sudah habis. Harapannya sudah habis. Bayangkan kayu tunggul yang teronggokkan ratusan tahun sudah habis. Tapi oleh kuasa Tuhan muncullah tunas itu. Hidup. Nah, kalau Yesaya menggambarkan bahwa tunas yang keluar dari tunggul Isai, dia adalah seorang Raja Damai yang digenapi dalam diri Yesus Kristus, itu mau mengisyaratkan kepada kita bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan sumber kehidupan. Dia adalah Tuhan pemberi kehidupan. Yohanes 1 ayat 4 mengatakan Tuhan Yesus, tanpa Yesus tidak ada kehidupan. Tanpa Yesus tidak ada kehidupan. Yohanes 6 ayat 35, Yesus adalah roti hidup. Yohanes 4 ayat 14, Yesus adalah air kehidupan. Kemudian Yohanes 3 ayat 16, ayat yang populer, Yesus adalah jalan kehidupan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau memiliki hidup yang sesungguhnya, datanglah kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau memiliki kehidupan yang berkualitas, yang membahagiakan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah tunas yang muncul dari tunggul Isai. Tunggul Isai sekali lagi dia sudah sama dengan tanah. Dia tidak ada lagi. Sudah rendah, serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya. Maka ini juga bisa mengisyaratkan kepada kita sebuah kebenaran bahwa ketika Tuhan Yesus itu adalah tunas yang muncul dari tunggul Isai, ini mau menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang penuh kerendahan hati. Bukankah fakta yang menyatakan bahwa Yesus telah meninggalkan surganya, meninggalkan kealahannya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 mengatakan bahwa dia yang setara dengan Allah tetapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang dipertahankan, tapi dia mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya. Bapak Ibu Saudara, kerendahan hatinya terlihat pada diri Yesus semasa hidupnya. Kemudian fakta lagi, dia rela lahir di kandang domba, meninggalkan sorga, bukan ke istana Bapak Ibu, tetapi lahir di kandang domba.
Karena itu pembelajarannya bagi kita adalah marilah kita membuka diri kita untuk belajar dari kerendahan hati Tuhan Yesus Kristus. Ya, ketika kita diajarkan untuk merendahkan diri kita bukan supaya kita menjadi pecundang, bukan. Tetapi supaya kita menjadi pribadi yang mulia. Ketika kita diminta untuk selalu merendahkan diri kita di dalam semua aspek kehidupan kita, bukan supaya kita menjadi orang kalahan, yang dikalahkan, yang diinjak-injak, bukan. Tetapi supaya kita menjadi pribadi yang mulia. Tuhan Yesus ada dalam diri kita ketika kita merendahkan diri kita seperti Dia merendahkan dirinya. Yesus adalah tunas yang tumbuh dari tunggul Isai. Tunggul kayu yang tertanam dalam tanah ratusan tahun. Sesungguhnya tiada harapan lagi. Tidak ada yang diharapkan lagi sesuatu pun daripadanya. Tidak ada. Tetapi ternyata dari sana tunas itu keluar dan tumbuh besar. Ternyata dari tunggul Isai yang sudah lapuk busuk itu masih ada harapan baru. Masih ada. Maka kebenaran ini memanggil kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tidak ada yang namanya hopeless di dalam Tuhan, tidak ada. Waktu Tuhan selalu ada bagi semua orang yang berharap padanya, berpengharapan kepadanya. Karena itu walaupun semuanya sudah terlihat impossible, tidak mungkin, tapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, tetaplah berpengharapan. Izinkanlah Sang Raja Damai itu berkarya dalam hidupmu. Pada waktunya Dia akan menyatakan yang terbaik bagi kita. Mari kita pegang itu Bapak Ibu Saudara. Jangan ada kita walaupun persoalannya sudah begitu rumit, jangan sampai jatuh kepada perasaan hopeless, tidak ada harapan lagi. Tapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Yesus sebagai tunas tunggal Isai. Dikatakan roh Tuhan ada padanya. Roh Tuhan ada padanya. Karena itu kebenaran ini mau berbicara kepada kita Bapak Ibu Saudara. Karena ini adalah Advent pertama yang mengingatkan kita akan kebenaran Tuhan, akan penantian-penantian Dia yang akan datang kedua kalinya. Dan kita sudah melewati zaman pencurahan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita orang percaya. Maka pesannya adalah izinkanlah Roh Tuhan itu memasuki dirimu. Nyanyian kita tadi terkesan sekali. Berbahagialah orang yang sudah dimasuki oleh Tuhan. Hatinya yang dimasuki oleh Tuhan. Berbahagialah negeri yang telah memilikinya sebagai juru selamat. Izinkanlah Roh Tuhan memasuki dirimu. Undanglah Roh Tuhan untuk memimpin hidupmu. Roh Tuhan itu sudah diberikan kepada kita, semuanya sudah dicurahkan. Hanya adakah kita telah membuka diri kita, membuka hati kita untuk dipimpinnya. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus Yesus, Roh Tuhan yang ketika kita izinkan memimpin kita, inilah yang akan memampukan kita untuk menjauhkan kita dari sifat-sifat kedagingan kita. Roh Tuhan ketika kita izinkan
untuk memimpin kehidupan kita. Kita berikan tempat di hati dan pikiran kita. Inilah yang memampukan kita membuang jauh-jauh semua sifat-sifat kedagingan kita. Kebiasaan-kebiasaan kita yang kontraproduktif. Saya punya teman, tidak hanya pemakai narkoba, tapi bandar narkoba. Dia mengimport narkoba dari negeri Belanda. Gampang itu Pak Pendeta katanya. Lepas ke sana dengan orangnya, tangkapkan orangnya 5 kilogram ke sana. Dari sini bisa keluar puluhan kilogram. Gampang gitu. Tetapi satu kali dia teringat akan anaknya, lalu dia berserah kepada Tuhan, Tuhan saya mau bertobat, tolonglah saya. Saya akan putus hubungan dengan narkoba ini. Putus Bapak Ibu, tanpa rehabilitasi, tanpa berangsur-angsur, putus. Roh Tuhan yang memimpin kehidupan kita bisa memampukan kita melepaskan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan kontraproduktif kita. Dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kebiasaan apa, kebiasaan buruk seperti apa yang sudah menjerat, yang sudah membelenggu kita. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada, izinkan Roh Tuhan memimpin kehidupan kita. Maka Dia akan meninggalkan berkarya dan beri kita, memberikan damai sejahtera surgawi. Sehingga kita tidak memerlukan yang lain-lain lagi. Bapak Ibu Saudara, Roh Tuhan ini juga lah yang memampukan kita untuk menciptakan suasana surga di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Roh Tuhan inilah yang memampukan kita menjadi sesama yang baik, menjadi sesama yang memberkati. Kita tidak suka lagi merugikan orang lain, mengganggu orang lain. Kita selalu, orang Jawa bilang tepuk seliro. Kalau aku di sana bagaimana? Roh Tuhan inilah yang memampukan kita mengasihi siapapun juga. Yang biasa memangsa sesamanya, Roh Tuhan akan memampukan dirinya untuk menjadi sahabat yang baik, menjadi sesama yang baik, yang rela berkorban. Serigala, macan, singa, ular yang selalu memangsa kambing, domba, dan ternak-ternak lainnya. Ketika Roh Tuhan ada, maka mereka semuanya bersahabat, berteman, berbaring bersama, bermain bersama, makan makanan yang sama. Tidak ada lagi yang namanya predator. Ya. Tidak lagi ada namanya homo homini lupus. Manusia memangsa sesamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, inilah pesan Minggu Advent pertama ini bagi kita. Selalulah berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Nothing impossible in His name. Gak ada yang tidak mungkin di dalam namanya. Walau kelihatannya semua pintu tertutup, terkubur, tapi nothing impossible in His name. Inilah pesan Minggu Advent pertama ini bagi kita. Izinkanlah Roh Tuhan memimpin hidup kita.
Supaya kita terlepas dari segala kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, yang kontraproduktif. Inilah pesan Minggu Advent pertama ini bagi kita. Hiduplah seperti sang tunas yang tumbuh dari tunggul Isai, yang menunjukkan kerendahan dirinya, kerendahan hatinya, yang sanggup melayani, membungkukkan dirinya untuk mencuci kaki murid-muridnya. Hiduplah dengan rendah hati. Inilah pesan Minggu Advent pertama ini bagi kita. Jadilah sesama yang baik, yang melindungi, yang menjaga, yang memberi, yang mengasihi. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa sapaan-Mu kepada kami. Kami boleh belajar banyak dari sang tunas yang tumbuh dari tunggul Isai. Bapa, biarlah kiranya firman-Mu ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia berkarya terus dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, supaya kami dapat menjadi sesama yang baik, supaya Roh Tuhan yang memimpin kami boleh melepaskan diri kami dari kebiasaan-kebiasaan buruk kami, apapun itu bentuknya. Biarlah kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, sempurnakan kehidupan kami untuk menjadi selaras dengan sang tunas Raja Damai yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seru doa kami. Amin. Kita bernyanyi. Saudara kekasih, tiba saatnya kita memuliakan Tuhan dengan persembahan kita. Untuk itu, marilah kita dengarkan sejenak firman Tuhan yang menjadi dasar pemberian ucapan syukur kita kepada Tuhan dari Galatia 6 ayat 9 demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikian firman Tuhan, dasar ucapan syukur kita. Mari kita mengumpulkan persembahan kita.
dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara kekasih, pulanglah dalam damai sejahtera. Hadapilah kenyataan hidup ini dengan selalu berpengharapan pada Kristus Yesus, dan izinkanlah Roh Kudus untuk selalu memimpin hati dan pikiran saudara. Sebelumnya arahkanlah hati dan pikiranmu ke hadirat-Nya, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.